Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi girik itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi girik dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Inilah kades terkaya di Indonesia. Gimana nggak kaya coba? Yang lain biasanya ada proyek mafia tanah. Nah ini proyek mafia laut. Kepala desa Kohot bernama Arsin diduga ada kong kali kong terkait sertifikat pagar laut yang ada di Paku Haji Kabupaten Tangerang. Bayangkan seorang kepala desa memiliki garasi mobil seperti showroom. Bahkan dia memiliki mobil Rubicon yang seharga 1,6 miliar. Bahkan Kades Kohot ini beberapa bulan yang lalu dia hajatan sampai 3 hari 3 malam nanggap orkes dangdut Jawa Timur pimpinan Adela, biduannya itu Tasya Rosmala dan kawan-kawan. Tuh, nyawer biduan pakai duit hasil dari jual laut ya Pak. Apakah pimpinan Adela dan Tasya Rosmala bisa terseret karena dibayar menggunakan uang hasil dari jual laut? Polisi jangan hanya meriksa kepala desa Kohot ini, dia hanya mafia kecil. Pasti di balik ini semua ada mafia yang paling besar, dalang dari semua sertifikat pagar laut ini. Ya, salam akal sehat. Surat permintaan dokumen ke Kadis, ke kepala desa Kohot. Ya, surat yang beredar itu ya surat dari kita. Ya, saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pisus. Kepala desa Kohot yang namanya Arsin itu apakah bakal dipanggil sama Kejagung itu? Kan sudah kita minta datanya. Ya, nanti itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan sifatnya full paket, pengumpulan bahan data keterangan. Dan itu SOP yang berlaku di mana saja APH. Karena sifatnya penyelidikan. Dalam surat Kejaksaan Agung yang ditujukan kepada Kepala Desa Kohot di Kabupaten Tangerang, tertulis adanya permintaan untuk memberikan dokumen buku letter C Desa Kohot terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang, serta dokumen lain terkait. Permintaan dokumen ini didasarkan pada surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung tertanggal 21 Januari 2025. Apabila nantinya ada dugaan yang korupsi di peristiwa tersebut atau di pagar laut itu, nah pihak Kejaksaan Agung seperti apa sih Pak? Nah tentu sesuai dengan kewenangan kita ya, jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tidak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani ya, ditangani. Jadi berdasarkan kewenangan itu bisa saja sepanjang memang ada data informasi yang terkait bahwa ada dugaan peristiwa pidana, dalam hal ini tidak pidana korupsi di sana. Cukup, makasih Pak. Ada yang mau ditambahin Pak? Ya saya kira ya kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai, dan kita tahu bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang sangat cepat, sangat baik
dan ini tentu juga memberikan kepastian kan, bagi masyarakat, khususnya bagi para nelayan akan dapat memanfaatkan laut. Oke, pemirsa, berikut kesimpulan video pada kali ini, yaitu gaya hidup mewah Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip kembali menuai kontroversi setelah diketahui memiliki Jeep Rubicon, pemirsa. Hal ini memicu respon keras dari anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Dedi Yusuf yang mempertanyakan sumber kekayaannya. Beliau mengatakan, kami yang di DPR saja belum tentu bisa membeli Rubicon, tapi seorang kepala desa bisa punya, pemirsa. Ini harus diklarifikasi, ujar salah satu anggota DPR dalam sebuah rapat. Tak hanya menjadi sorotan publik, Arsin juga diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terkait dugaan penertiban sertifikat hak guna bangun atau HGB di atas pagar laut di wilayahnya. Selain itu, Kejaksaan Agung atau Kejagung telah meminta dokumen tambahan untuk mendalami kasus tersebut. Menariknya, setelah namanya ramai dibahas, Arsin dikabarkan menghilang bersama mobil mewahnya itu. Di rumahnya hanya ditemukan sebuah Honda Civic, sementara keberadaannya hingga kini belum diketahui, pemirsa. Kasus ini semakin memperkuat sorotan terhadap gaya hidup para pejabat desa yang dinilai tidak wajar. Apakah Arsin akan muncul dan memberikan klarifikasi, ataukah kasus ini akan berkembang lebih jauh? Kita tunggu perkembangannya selanjutnya, pemirsa. Oke, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Semoga kasus ini segera terungkap, apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip. Terima kasih dan sampai jumpa.